Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 04247971. Nah, pada tugas kedua jaringan komputer ini, soal tugasnya itu beberapa komen. Jadi istilahnya ketika nanti kalau di Windows itu pakainya command prompt CMD, kalau di Linux itu nanti pakai terminal. Saya garis bawahi dulu, Linux saya ini itu sudah saya modifikasi. Jadi memudahkan saya untuk bekerja dan memudahkan saya untuk menjalankan banyak perintah. Ini bukan patokan yang tuh ketikanya teman-teman masuk misalnya di terminal saya itu nanti di terminal teman-teman langsung tulis sapu atau IP ku atau ganti IP itu tuh nanti nggak bakal jalan teman-teman. Karena ini sudah saya rubah. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita masuk ke laptop, padanan dari command line dan yang ada di terminal Linux, jadi perintah yang ada di Linux. Ini untuk CD, nanti tempat setup CD sama. Untuk CLS itu clear, sebenarnya cuman tempat saya sudah ganti sapu, terus CLS tanda tanya, sapu, radong, karena saya orang Jawa jadi semuanya saya pakai untuk bahasa Jawa. Jadi dulu saya belajar untuk networking dan segala macam itu tuh kalau menghafalkan bahasa asingnya itu tuh susah, jadi saya ngapalin dulu itu konsepnya dulu. Jadi oh ini tuh kalau di bahasa Jawa kan tuh kayak gini, oh ini tuh kalau di bahasa Jawa kan seperti ini, jadi seperti itu kawan-kawan. Baik, kita buka terminal CD, kita akan masuk ke download, terus files. Nah, ini langsung masuk ke files. Kalau di tempat saya delok, nah, jadi kelihatan fungsi yang beberapa kayak misalnya yang masih saya pertahankan di Linux itu tuh kayak misalnya FEH. FEH ini tuh nanti dipakai untuk membuka file yang ada di dalam folder. Saya FEH, foto saya langsung keluar foto saya. Ketika saya mau naik ke directory di atas, kalau di Windows itu kan dia pakainya up. Nah, ketika di tempat saya itu nanti itu CD, ketika di Linux itu CD dan titik 2. Nah, dia akan langsung masuk ke download. Setelah di download itu kita delok lagi di dalamnya ada apa. Nah, ini tuh ada file-file yang ada di dalamnya. Kita kembalikan lagi. Ini di sini 3, ini CLS tanda tanya. Kalau di tempat saya sapu radong. Kenapa saya bikin kayak gini? Jadi ketikanya disapu, kita nggak tahu, ya kita radong itu kita tanya. Ini buat tempat tanya. Misalnya ini kita sapu kok segini banyaknya, kita radong. Nah, ini langsung keluar dia perintahnya, sapu radong. Udah, kita sapu aja, udah bersih. Atau ketika ini pakai Linux itu kontrol sama L aja, dia udah langsung nanti menghapus semuanya. Ke nomor 4, dir delok mumet. Kalau di tempat saya, jadi dir slash tanda tanya itu adalah satu perintah untuk melihat isi folder, dan ketikanya ditambahkan atribut slash dan tanda tanya itu berarti dia menanyakan sesuatu. Kalau di tempat saya itu saya rubah menjadi delok mumet, karena ketika ini nggak bisa delok terus mumet. Misalnya kita balik lagi ke CD download karena wah ini nggak bisa ngelihat ya saya. Nah, ini saya kasih dengan delok mumet, wah tambah mumet gitu kan. Harusnya ini dibaca dulu. Jadi ketika pengguna Linux itu harus rajin-rajin membaca. Udah, kalau di download itu nanti kalau kita langsung bersihkan Ctrl L aja, cuman kita langsung delok ya delok aja isinya seperti ini. Langsung kita hapus. Lanjut. IP config. IP config itu adalah konfigurasi IP kita itu ketika yang kita melihat yang ada di komputer kita. Tuh, karena saya nyari gampangnya aja, itu tuh saya kasih nama di sini perintah tempat saya itu IP ku. Ketika saya nulis IP ku, udah ketemu. Perintah selanjutnya itu IP config all. Jadi ini tuh melihat semua konfigurasi IP yang ada di dalam laptop kita atau dalam perangkat piranti komputer kita. Itu seperti itu. IP config all di sini saya juga tinggal saya gampangin aja IP config all. IP config all. Nah, ini mungkin agak ada ya.
Jadi kalau yang bukan orang Jawa nggak bisa, nggak gitu tahu. Tapi kalau ini paling gampang itu dia bisa langsung keluar. Jadi nanti fungsinya itu dino iki Senin 25 Mei 2026 segini itu hostname-nya Sinau blog. Terus IP routingnya disable itu modar, itu bahasa saya tulis kayak gitu. Terus DNS suffixnya LAN. Sini terlihat barisan-barisan untuk dari general device, general type, general state, terus IP4-nya, gateway-nya, DNS1-nya itu sama general hardware-nya itu alamatnya di mana. Cuman ini nanti saya tutup demi keamanan kawan-kawan. Itu kayak gitu karena ini nanti kan juga akan diposting di YouTube. Jadi untuk keamanan aja, hitung-hitung kita belajar cyber security, mengamankan data kita sendiri kan gitu. IP config / tanda tanya. Kalau di tempat saya IP / tanya. IP / tanya. Nah, ini fungsinya sama dengan help. Jadi ketika kita meminta bantuan, kita bisa bertanya kepada si sistem komputer ini sendiri. IP config release itu ketika di tempat saya lepas wifi digunakan untuk kita melepaskan paket IP yang sudah diberikan dari router itu kepada kita. Jadi kita bisa langsung menghapusnya, nanti terus digantikan lagi dengan yang baru. Kalau di tempat saya ganti yang baru itu ketikanya nomor 8 dan nomor 9 itu di tempat saya akan saya ganti dengan ganti IP sama lepas wifi terus ganti IP karena alhamdulillah tempat saya ini cuman pakai wifi yang saya gunakan, jadi kita menggunakannya seperti itu. Lepas wifi. Nah, device wifi-nya disconnected itu kayak gitu, jadi nggak bisa connect ke internet. Terus kita ganti yang baru itu ganti IP spread. Nah, ini sudah keluar tokennya, sudah keluar aktivasi dengan tokennya ini. Kita masuk ke nomor 10 IP config display DNS. Di tempat saya rubah menjadi cek DNS. Baik, ini langsung kita masukkan saja cek DNS. Nah, maka akan langsung keluar seperti ini. Ini transaksinya berapa, cache-nya berapa, current cache-nya berapa, cache hint-nya berapa, cache miss-nya berapa, sampai DNS sec verdicts-nya berapa. Tuh, itu nanti lanjut kalau misalnya masuk ke jaringan terus kalian masuk ke Linux itu kalian akan belajar ini. Lalu kita akan nge-flash DNS. Jadi IP config / flash DNS itu adalah kalau di tempat saya resi DNS. Jadi DNS-nya itu nanti dibersihkan. Jadi membuang semua cache yang ada di situ. Jadi nanti benar-benar bersih. Kita praktek aja langsung. Tuh resi DNS. Nah, langsung kita cek DNS-nya. Wah, bersih kawan-kawan. Ini kayak gini. Dari tadi kan ketikanya kita ngelihat cache size-nya kan 5. Nah, di sini masih sama, cache hit-nya itu masih sama, cache miss-nya kayak gini. Cuma nanti kalau ketikanya kita mau merestart ini semua, itu nanti kita masuk ke IP config register DNS. Ini baleni DNS. Kalau tempat saya itu baleni DNS itu, jadi kita ngulang lagi si DNS-nya. Itu seperti itu. Jadi kita baleni DNS, terus kita cek DNS. Nah, bersih semua kan? Itu seperti itu, mantap. Untuk ping saya tetap menggunakan ping. Nah, kalau ping di tempat saya ini tetap sama, di Linux juga ping. Ini /c itu cycle cuma 4, jadi nanti cuma 4 kali pembacaan aja. Itu jadi ketika kita masukkan ping cycle for google.com, nah ini kebaca kawan-kawan, dia cuma baca 4 kali seperti itu. Untuk netstart fungsinya itu untuk melihat
port-port yang aktif di jaringan kita. Itu seperti itu. Jadi kalau di tempat saya sudah saya ganti dengan engine port. Jadi engine port, jadi melihat portnya. Engine port. Nah, langsung keluar kan portnya. Dari port 22 untuk SSH, port 631, terus port 53, itu semua kebuka kawan-kawan di sini. Oke, next. Tracer kalau di tempat saya itu saya ganti dalan paket URL. Dalan paket URL-nya nanti diisi entah apa Google atau apa. Coba nanti di sini ada sebagian yang memang harus saya sensor. Jadi nanti saya akan jelaskan aja itu sejalannya seperti apa. Itu kayak gitu. Nah, tracer itu adalah sebuah perintah untuk melihat perjalanan dari komputer kita sampai ke server tujuan terus balik lagi ke tempat kita. Itu seperti itu. Jadi kalau di tempat saya ketika saya masukkan dalan paket google.com, nah ini keluar semua kawan-kawan. Itu baik. Ini akan saya jelaskan sedikit. Untuk nomor 15 ini itu tuh bisa dilihat di layar. Itu hasil trace route saya itu di hop pertama itu saya melewati gateway lokal di IP sekian 192 ini pindah ke IP kedua. Sebenarnya dia sebutannya biasanya IP CGNAT. Kalau saya sendiri menyebutnya biasanya alun-alun ISP. Jadi ISP itu punya satu alun-alun sendiri untuk mengumpulkan user-user, dikumpulkan jadi satu, baru nanti mereka mau diarahkan mau pergi kemana. Nah setelah itu masuk ke hop ketiga sampai ke hop kelima. Nah hop ketiga sama hop kelima itu kalau tempat saya ini karena saya menggunakan Global Extreme di Denpasar, jadi jaringan yang terlihat adalah milik Global Extreme. Terus masuk ke hop ke-6. Hop ke-6 ini tuh IP internal ISP-nya. Jadi si tempatnya Global Extreme itu dia punya satu server sendiri yang kalau di saya sendiri itu saya bilang semacam gerbang imigrasi. Jadi ketikanya user mau akses keluar itu tuh jadi dia punya kredensial ISP sendiri. Jadi nanti itu mereka punya rulesnya sendiri ketikanya orang ini tuh bisa keluar atau tidak. Itu seperti itu. Hop yang ke-7 sampai ke-12 ini tuh paket kita sudah jalan sampai di depan di gerbangnya Google, di gerbang raksasanya Google. Ini di gerbang raksasanya Google. Itu cuman karena masih di Indonesia, posisinya masih di Indonesia ya, jadi belum jalan sampai sana. Jadi masih di Indonesia itu juga ada servernya Google itu, cuman di sini itu nanti sebutannya itu tuh load balancing. Load balancing itu sebenarnya untuk lalu lintas data supaya dia itu nanti tidak jebol. Jadi servernya itu nggak ngejam, bahasa Jawanya itu kejelik. 13 sampai ke 21 ini kan banyak bintangnya nih. Nah, ini yang banyak bintangnya ini tuh kita sebenarnya tuh nggak bisa ngelihat ini apa, tapi ini tuh bukan RTU, ini bukan paket kita itu tuh berhenti, tidak, tapi paket kita tuh sedang melewati firewall. Jadi firewall ini tuh yang tahu IP dan segala macamnya, subnetnya dan segala macamnya itu yang punya cuman Google sendiri. Dan ini biasanya tuh kalau yang perusahaan FANGs itu firewall itu minimal 9 lapis. Terus masuk ke yang ke-22 ya sudah, kita sudah diterima akses sampai ke Google. Nah terus dikembalikan lagi ke komputer kita dengan kecepatan kalau di tempat saya itu 31 milisecond. Itu kencang Pak, pet ping. Nah, kalau di tempat saya pantau dalane. Jadi pet ping itu tuh sebenarnya digunakan untuk melihat nih arahnya tuh kemana dan siapa aja yang ngikutin atau misalnya itu seperti itu. Nah ini langsung kita lihat aja itu tuh pet ping, pantau dalane google.com. Nah keluar kan kawan-kawan. Jadi di sini itu
masih sama kayak dengan yang tadi. Nah teman, ini real time tuh. Ini saya biasanya kalau misalnya pas lagi ngegame atau saya lagi download sesuatu itu tuh, ini pasti saya nyalakan, jadi biar tahu ada kejanggalan RTO atau tidak, ada dari luar itu tuh nginjek SSH atau segala macem, supaya nanti yang orang mau berbuat jahat itu di tempat saya nggak ada. Terus NS lookup. NS lookup itu digunakan untuk melihat alamat server URL yang akan kita masukkan. Jadi alamat tujuan dari paket kita itu nanti akan dilihat di situ. Kalau di tempat saya itu delok alamate itu kayak gini. Delok alamate google.com dash, keluar kawan-kawan, langsung dia keluar. Ini dia apa namanya yang kita lewatin itu mana aja, rutenya mana aja, itu seperti ini sampai dia akses di sana, di servernya sana. Net.sh itu kalau di tempat saya tulisannya atur net. Nah jadi net.sh itu tuh perintah yang digunakan untuk melihat yang dekat atau masuk dengan di jaringan kita, itu seperti itu. Jadi ketika kita ngelihat, kalau di tempat saya itu atur net, langsung tinggal saya masukkan saja atur net. Nah ini keluar semua kawan-kawan, keluar dengan IP ini connected di sini, nama akses poinnya ini dengan menggunakan Intel bla 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 bla, sampai pair to pair WL4SO nya itu tuh memang saya matikan. Root itu sebenarnya kita melihat jalan keluarnya, jadi jalan keluarnya paket itu tuh mau kemana, itu tuh jalan keluarnya itu mau dilewatin mana. Itu kalau di tempat saya itu saya kasih komen dalan metu. Nah ini langsung keluar kawan-kawan, jadi nanti langsung keluar dari ini di metriknya berapa, terus scope linknya di protokernel scope-nya itu nanti ada di berapa. Itu nanti teman-teman akan belajar di tingkat lanjut kalau misalnya teman-teman memang mau ngambil jaringan atau mau jadi network engineer. Nah ini yang terakhir itu net ya, kalau dia itu net, kalau di tempat saya itu sopo wae. Kalau di Linux sebenarnya cuman WHO tuh. Nah karena saya paling gampang untuk menghafalkannya, saya ganti aja perintahnya itu tuh, saya modifikasi menjadi sopo wae. Jadi yang ada di dalam itu tuh sopo wae, des, langsung keluar. Gampang bukan jaringan? Jadi cukup sekian presentasi dari saya Muhammad Rizal, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Denpasar dengan nomor mahasiswa 0424797751. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih. Bye-bye.